Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Buat teman-teman yang belum tahu aku, perkenalkan aku Elsa Dianita Aulia, teman-teman bisa panggil aku Echa. Dan di video sebelumnya aku udah cerita tentang alasan kenapa memilih jurusan biologi. Di video kali ini aku bakal cerita salah satu pengalaman aku yang cukup mendebarkan, yang cukup menakutkan, dimana aku nepak nyamuk aja takut. Tapi ini aku harus dihadapkan buat ngebedah hewan. Jadi suatu hari gue ambil mata kuliah struktur hewan. Nah, mata kuliah itu belajar tentang struktur dari mulai sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang ada di hewan, baik itu vertebrata atau invertebrata. Jadi kuliah itu tuh ada praktikumnya, dan di praktikum itu ada namanya mata praktikum, semacam bab-bab khusus gitu. Jadi ada mata praktikum mamalia, aves, Pisces, dan lainnya. Nah, awal kali gue dapat manual booknya, lihat kan ada jelas nanti praktikum mamalia nanti bakal bedah marmut gitu. Pas pertama kali mau praktikum itu kita kan ada persiapan beli marmut, preparasi alat-alat dan semacamnya gitu. Nah, di situ tuh gue yang beli marmut sama teman gue. Di situ gue masih biasa aja sih, kayak beli ya udah beli aja, gue nggak yang kepikiran nanti ngebedahnya bakal kayak gimana gitu. Dan bahkan marmutnya itu sempat bermalam di kosan gue. Terus pas hari praktikum gue bawa ke kampus. Nyampe lah di lab tuh, kita udah pakai jas lab kan, udah rapi, udah siap buat praktikum. Si marmut itu kan mau dibedah. Sebelum dibedah itu ada namanya dikasih kloroform buat si marmutnya pingsan. Jadi kita nggak kesulitan buat bedahnya gitu. Jadi pas gue lihat si marmut itu mau dimasukin ke toples, terus dikasih kloroform, itu tuh kayak udah mulai berkaca-kaca. Soalnya gue yang beli, gue tahu dia mukanya kayak gimana, matanya kayak gimana gitu kan. Gue yang liatin tuh di kosan, tuh kayak udah mulai sesek nih gue, kayak gak enak gitu. Terus udah mulai berkaca-kaca. Udah gak karuan, habis itu gue nangis sampai yang agak histeris kali ya, nggak tahu sih, gue nggak terlalu ini, cuma ya emang gue nangisnya tuh banget gitu. Saat itu gue mikirnya kayak kesian gitu, dia mati buat gue praktikum, dan itu pun kita masih dasar kan, lihat struktur aja. Maksudnya tuh kayak gue lihat struktur mungkin di buku atau di video YouTube bisa kan, lihat animasinya atau gimana gitu. Dan ini tuh kita harus lihat strukturnya yang asli, dan abis itu dia nggak diapa-apain gitu. Ya kesian aja, gimana ya rasanya tuh hidup gitu, dia tuh kan hidup kan sebelumnya, terus kita matiin dia. Itu tuh di otak gue nggak banget gitu saat itu. Nangis lah, terus akhirnya gue dibawa keluar lab, lebih tepatnya dibawa ke ruang dosen gitu. Dibawa ke ruang dosen, disamperin lah gue sama beliau, di semacam kamu kenapa gitu, semacam ditanya-tanya. Saat itu gue cuma bilang, ya gue nggak bisa lihat dia kebunuh, lihat si marmut itu kebunuh saat itu. Terus dosen gue bilang kayak, ini tuh nggak apa-apa Sa, ini tuh apa ya, kamu cari ilmu di sini gitu. Kamu cari ilmu di sini, dan itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya nanti si hewannya juga ya nggak apa-apa gitu. Gue tuh masih nggak ngerti kenapa dia dipakai buat dibunuh, kenapa dia pokoknya nggak ngerti deh gue jadi pengen nangis lagi sekarang. Jadi papanya
Hmm, ya itulah akhirnya gue hari itu nggak ikut praktikum itu. Jadi gue cuma tahu hasil laporannya. Maksudnya gue cuma tahu hasil praktikumnya kayak ada apa aja. Itu kan ada di buku kan sebenarnya. Dan ya udah gue nulis laporannya. Hal itu tuh terjadi di praktikum-praktikum selanjutnya kayak AFES pakai burung merpati, terus ada unggas pakai ayam, apa lagi? Ada yang pakai kodok dan lainnya. Situ gue ada nggak ikut praktikum sekitar 3-4 kali gitu. Soalnya yang lainnya itu kita udah ada semacam preparat yang disiapin, terus kita ngamati sel atau jaringan gitu. Jadi itu nggak masalah buat aku. Kayak ini antara gue dan aku, gue bingung tau mau ngomong apa. Jadi pokoknya dari situ gue mikir kan, gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa lihat dibunuh-bunuh gitu. Terus akhirnya gue mikir kayak gue harus cari solusi lain biar nilai gue nggak jelek gitu. Jadi kalau buat yang praktikum itu gue tetap ngerjain laporannya, gue tetap diskusi sama kelompok gue dan asistennya, sempat ngobrol-ngobrol tentang ya pokoknya semacam tesnya gitulah. Gue tetap ikut, cuma bedanya gue nggak ikut kerja di lab buat bedah-bedah gitu aja. Terus selain itu gue mikir kan, gue nggak dapat nilai kerja, terus buat naikin nilai gue ya berarti gue harus lebih rajin lagi di kelasnya. Jadi kayak gue lebih rajin ngerjain tugas di kelas, gue belajar bener-bener buat ETS atau UAS-nya ya kayak gitu. Dan itu terlewati. Dan kalian tau nggak dapet nilai apa gue? Nggak A juga sih, cuma seenggaknya tuh gue dapet AB yang menurut gue itu di luar ekspektasi. Gue kira gue bakalan dapet ya B cukup lah ya gitu, atau enggak C juga nggak apa-apa, yang penting gue lulus nggak ngulang mata kuliah itu lagi gitu. Tapi ternyata gue dapet AB dari situ. Itu yang bikin gue kayak, oh kalau gue ada kekurangan di sini berarti gue harus cari solusi gimana caranya gue bisa nggak yang jelek-jelek banget di situ gitu. Itu sih yang gue dapetin. Gitu aja. Jadi inti video kali ini adalah kekurangan kita itu sebenarnya bisa jadi halangan, tapi juga bisa diatasi. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.